Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kami hormati, selama kurang lebih 1 tahun di tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Rembang telah melakukan kerja-kerja pengawasan dalam rangka menjalankan tugas, wewenang dan fungsi sebagai Bawaslu. Nah, hari ini kami akan menyampaikan apa-apa saja yang telah kami kerjakan selama setahun tersebut. Nanti kawan-kawan dari berbagai divisi, ada divisi penanganan pelanggaran datin, ada divisi sengketa hukum, ada divisi pencegahan, Parmas, ada divisi SDM dan organisasi, masing-masing akan menyampaikan apa saja yang telah mereka kerjakan. Nah, kinerja kami ini tentunya harus diketahui oleh publik, supaya publik tahu bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang selama setahun ini telah mengerjakan apa saja. Nah, untuk itu apa yang telah kami kerjakan tentunya masih jauh dari sempurna. Kami mohon masukan, saran dan kritik yang membangun demi memajukan lembaga pengawas pemilu khususnya Bawaslu Kabupaten Rembang. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, dalam kaitannya laporan kinerja Bawaslu Kabupaten Rembang terkait dengan divisi penanganan pelanggaran, kami bisa melaporkan bahwa ada 2 hal yang terkait dengan divisi penanganan pelanggaran dan data dan informasi. Pertama, terkait dengan divisi penanganan pelanggaran. Yang pertama adalah kaitannya divisi penanganan pelanggaran, ada namanya program iklan layanan masyarakat yang telah kami luncurkan. Di sini kami telah memproduksi 2 film pendek. Yang satu berjudul Penantian. Dalam film tersebut menjelaskan terkait dengan tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran. Yang kedua adalah film pendek cara penyampaian laporan ke Bawaslu Kabupaten Rembang. Kedua film ini bisa ditonton para sahabat sekalian di YouTube Bawaslu Kabupaten Rembang. Yang ketiga, program yang ada di divisi penanganan pelanggaran adalah rapat koordinasi. Ada beberapa rapat koordinasi yang kita selenggarakan selama 2022. Pertama adalah rapat tindak lanjut penanganan pelanggaran hukum lainnya, ini sebanyak 2 kali. Kemudian rapat potensi pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu dengan stakeholder sebanyak 2 kali. Kemudian webinar penanganan pelanggaran. Yang pertama judulnya adalah membangun kesadaran hukum kepala desa dan perangkat desa guna mewujudkan pemilu berintegritas. Yang kedua, webinar penanganan pelanggaran yang berjudul politik citra dan kerawanannya. Selanjutnya adalah rapat fasilitasi sentra Gakumdu sebanyak 2 kali. Kemudian rapat internal Gakumdu selama 1 kali. Bisa kami informasikan bahwa di tahun 2022 ini di pertengahan Oktober sentra Gakumdu di Bawaslu Kabupaten Rembang mulai terbentuk. Ini tepatnya di tanggal 13 Oktober 2022. Selanjutnya adalah rapat fasilitasi pengawasan penyelenggaraan tahapan pemilu tahun 2024. Ini kita selenggarakan selama 2 kali yang isinya berkaitan dengan pembekalan teknis yang kajian awal, kajian penanganan pelanggaran kepada Panwas Kecamatan se-Kabupaten Rembang. Selanjutnya yang berkaitan dengan data dan informasi, ada beberapa kegiatan yang telah kita selenggarakan. Satu, yaitu berkaitan dengan iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini berbentuk film pendek. Yang pertama berjudul Akses Informasi di Kabupaten Rembang. Yang kedua adalah film pendek
cara akses informasi di Bawaslu Kabupaten Rembang. Film ini bisa disaksikan oleh sahabat semua juga di YouTube Bawaslu Kabupaten Rembang. Kemudian adalah sosialisasi aturan. Yang pertama di media sosial berupa edukasi, kemudian sosialisasi keterbukaan informasi publik dengan Panwascam se-Kabupaten Rembang. Dan bisa kami laporkan bahwa selama setahun ini, di tahun 2022 ini, daftar informasi publik di semester 1 bisa sahabat-sahabat download di web BPID Bawaslu Kabupaten Rembang, sedangkan semester 2 akan kita finalisasi di tanggal 31 Desember nanti. Kemudian terkait dengan akses informasi, Bawaslu Kabupaten Rembang melayani satu permohonan informasi publik. Informasi ini berkaitan dengan hasil pengawasan pemilu tahun 2019. Kita bisa memberikan informasi ini 2 hari setelah permohonan. Terkait dengan status PPID Bawaslu Kabupaten Rembang, status PPID Bawaslu Kabupaten Rembang berdasarkan penilaian dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berstatus cukup informatif. Dan bisa kami laporkan selama tahapan pemilu di tahun 2022 ini tidak ada laporan maupun temuan yang kita tangani selama di tahapan tersebut. Hal ini berkaitan dengan beberapa pencegahan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang. Sekian yang bisa saya laporkan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas. Sahabat-sahabat Bawaslu semuanya, tidak terasa kita berada di ujung waktu di tahun 2022. Tinggal menunggu waktu, menghitung hari, kita akan menuju pada awal tahun 2023. Tentu selama setahun ke belakang, di tahun 2022, kita sudah melewati hari demi hari, waktu demi waktu, yang tentu masing-masing kita punya ingatan, masing-masing kita punya memori atas apa yang kita lakukan selama tahun 2022. Apakah sia-sia, apakah bermakna, apapun itu, di ujung tahun kita tetap bersyukur mengenai apa-apa yang sudah kita lewati di tahun 2022 ini. Nah, sahabat-sahabat sekalian, di ujung waktu ini saya, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, akan sedikit menziarahi waktu untuk mensyukuri apa yang sudah kita lakukan selama setahun ke belakang, agar apa-apa yang sudah kita lakukan ini bisa menjadikan sebuah bahan refleksi selama setahun ke depan untuk tugas-tugas kelembagaan ini. Jadi sebagaimana dalam Perbawaslu 3 tahun 2022 tentang pola hubungan, nah nomenklatur yang ada dalam Kabupaten Bawaslu Kabupaten Kota adalah salah satu divisinya adalah koordinator di divisi hukum dan penyelesaian sengketa. Nah, dalam hal itu saya didapuk untuk menjadi koordinator di divisi itu. Di divisi hukum dan penyelesaian sengketa pada tahun 2022 ini sudah melakukan berbagai banyak kegiatan yang kaitannya ke divisian maupun dalam hal di waktu yang sama juga dibebani atau ditanggung-jawabi untuk menjadi PIC dalam pengawasan, pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik calon peserta pemilu di tahun 2024. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengintrospeksi, sedikit menguraikan apa-apa kegiatan di divisi hukum dan penyelesaian sengketa, sekaligus nanti saya akan menyinggung sebagai PIC di tahapan
pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik. Nah, yang pertama adalah kaitannya dengan divisi hukum. Nah, kita tahu bahwa di sebuah kelembagaan Bawaslu ini sektor hukum, dimensi hukum itu menjadi sesuatu yang sangat krusial, karena disitulah ada sebuah kerangka hukumnya, ada aturan-aturnya, di situ juga ada penegakan hukumnya. Maka di divisi hukum ini menjadi sesuatu sangat elementer dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Nah, kaitannya dengan divisi hukum, yang pertama adalah tentu kita melakukan berbagai sosialisasi, baik peraturan perbawaslu maupun non perbawaslu kepada khalayak umum maupun kepada internal, agar di masing-masing elemen itu mengerti, memahami regulasi-regulasi apa yang dikeluarkan oleh Bawaslu atau maupun kaitannya dengan kepemiluan. Nah, kita tahu bahwa di tahun 2022 banyak produk hukum yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI, mulai Perbawaslu Pola Hubungan, Perbawaslu Pengawasan Pemilihan Umum di Perbawaslu 5 itu, Perbawaslu nomor 7 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran, Perbawaslu 8 tentang pelanggaran administrasi, Perbawaslu 9 tentang tata cara dan penyelesaian sengketa. Nah, masing-masing itu coba kita sosialisasikan kepada sejumlah elemen baik internal maupun eksternal, agar mereka memahami regulasi-regulasi yang ada dalam regulasi-regulasi itu. Berdasarkan catatan kami, setidaknya kita pernah mengadakan sebanyak 5 kali kegiatan sosialisasi maupun rakor kepada sektor-sektor tersebut. Nah, kita ada yang mengundang partai politik, mengundang KPU, mengundang Panwaslu kecamatan, mengundang pemerintah daerah, mengundang advokat. Nah, harapannya adalah elemen-elemen itu mengetahui dan memahami apa-apa saja yang ada di sektor dari aturan-aturan yang berkaitan dengan kepemiluan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita juga memiliki jaringan dokumentasi informasi hukum yang kita tahu bahwa di jaringan ini banyak produk-produk hukum yang ditampilkan di sana, yang diupload di sana. Masyarakat bisa mengunduh, masyarakat bisa mendownload kira-kira aturan-aturan apa yang dibutuhkan. Nah, di jaringan itu banyak produk-produk hukum yang bisa diunduh. Termasuk di Kabupaten Rembang selama tahun 2000, Bawaslu Kabupaten Rembang selama tahun 2022 juga mengeluarkan banyak produk-produk hukum yang juga kita upload di JDH, mulai dari surat keputusan, surat edaran, nota kesepahaman atau MOU, perjanjian kerjasama, surat imbauan, sarana perbaikan dan segala macamnya, itu juga diupload di situ. Nah, catatan saya, JDIH yang diupload oleh Bawaslu Kabupaten Rembang di tahun 2022 ini ada sebanyak 55 produk hukum yang saya sebutkan tadi, mulai dari surat keputusan, surat edaran, nota kesepahaman, surat perjanjian. Bahkan sebelumnya kita juga mengupload putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Masyarakat bisa melihat dan membaca apa-apa saja produk hukum yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Rembang. Jadi selama tahun 2022, nah, hal-hal yang kaitannya dengan divisi hukum itu yang sudah kita lakukan. Yang kedua adalah kaitannya dengan divisi penyelesaian sengketa. Nah, ya memang di tahun 2022 kita belum ada kasus mengenai penyelesaian sengketa yang kita tangani, karena memang ini di awal-awal tahapan. Tapi namun demikian
pada divisi itu kita juga sudah melakukan berbagai hal yang kaitannya dengan kedewisan itu. Nah, misalnya kita tahu pada tahun 2022 Bawaslu RI mengeluarkan Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, di lahirnya Perbawaslu itu kemudian kita sosialisasikan kepada masyarakat, kepada partai politik, kepada Panwaslu Kecamatan, kepada KPU, kepada beberapa pihak agar memahami dan mengerti mekanisme dan tata cara maupun prosedur yang ada di aturan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga memetakan potensi-potensi kerawanan sengketa pada tahapan verifikasi dan penetapan partai politik ya. Siapa tahu ada pula potensi-potensi kerawanan sengketa pada tahapan itu, sehingga kita melakukan kerawanan-kerawanan. Dan yang berikutnya adalah ya kita mencoba untuk memberikan karena ini Perbawaslu baru, kita coba memberikan pemahaman kepada internal agar semuanya memahami dan mengerti atas aturan itu. Pada tahun 2022 ini Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa juga diamanai oleh Bawaslu RI untuk menjadi PIC atau sebagai penanggung jawab dalam pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik. Nah, senyampang dengan itu, Bawaslu Kabupaten Rembang juga kemudian kayu bersambut atas amanah yang diberikan oleh Bawaslu RI. Nah, pada pengawasan tahapan ini ada banyak hal yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu Kabupaten Rembang. Yang pertama, pada saat sebelum tahapan pendaftaran atau pada saat tahapan pendaftaran kita melakukan upaya-upaya pencegahan, mulai dari memetakan indeks kerawanannya, memetakan potensi-potensi kerawanannya. Kemudian kita juga memberikan sosialisasi dengan melakukan talkshow. Bahkan kita memberikan surat himbauan, catatan saya sebanyak 5 kali kepada KPU, kepada partai politik, kepada BUMD, BUMN, kepada pemerintah daerah dan segala macamnya. Seiring perjalanannya kita juga memberikan saran perbaikan kepada teman-teman KPU mengenai apa-apa yang perlu dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan tata cara dan prosedur berlaku berdasarkan hasil pengawasan kami. Nah, itu salah satu upaya yang dilakukan. Bahkan kita juga membuka sebuah posko aduan yang di Kabupaten Rembang untuk memfasilitasi apabila ada warga masyarakat Rembang yang ingin melaporkan datanya yang masuk dalam sistem informasi partai politik. Nah, yang pertama kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh Bawaslu kaitannya dalam hal pengawasan setelah sebelumnya kita melakukan upaya pencegahan. Nah, pada saat kita melakukan pengawasan, memang kita melakukan pengawasan di tahapan verifikasi administrasi. Kita melakukan pengawasan secara melekat di kantor KPU Kabupaten Rembang, maupun kita melakukan pencermatan melalui sipol pada saat tahapan verifikasi administrasi itu. Nah, pada saat verifikasi administrasi itu berdasarkan hasil pengawasan kami di sipol, kita menemukan banyak data-data ganda identik, ganda internal antar parpol. Nah, sehingga apa yang kemudian kita lakukan, apa yang kemudian dilakukan oleh Bawaslu. Nah, atas dasar pencermatan di sipol itu dengan menemukan banyak data ganda, kemudian kita memberikan saran perbaikan kepada KPU untuk ditindaklanjuti sesuai dengan tata cara dan prosedur berlaku. Nah, tidak lama berselang, beberapa hari kemudian KPU Kabupaten Rembang juga kemudian menindaklanjuti atas saran perbaikan itu. Pada saat verifikasi administrasi kita juga menemukan pekerjaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Rembang yang pada saat itu ketika melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang ganda secara eksternal menggunakan video call. Nah, padahal itu pada saat itu di PKPU
di PKPU tidak lantas tidak prosedurnya tidak begitu. Nah, sehingga kita memberikan saran perbaikan. Walaupun pada akhirnya KPU mengeluarkan surat edaran mengenai penggunaan teknologi informasi tersebut. Nah, pada saat verifikasi administrasi kita juga menemukan melihat, mencermati di Kabupaten Rembang ini ada sebanyak 16 partai politik yang dilakukan verifikasi administrasi. Nah, sehingga 16 partai politik itulah yang dilakukan oleh teman-teman KPU untuk dilakukan verifikasi administrasi, dan Bawaslu Kabupaten Rembang mengawasi baik secara melekat di kantor Kabupaten Rembang maupun di kantor Bawaslu Rembang dalam pencermatan sipol. Nah, setelah verifikasi administrasi kita juga melakukan pengawasan terhadap tahapan verifikasi faktual. Di Kabupaten Rembang ada 7 partai politik yang dilakukan verifikasi faktual, yaitu Partai Garuda, Partai Gelora, Partai Hanura, Partai Kebangkitan Nusantara, Perindo, PSI, dan Partai Umat. Berdasarkan perhitungan Grace Morgan ada sebanyak 1.800 keanggotaan yang perlu di verifikasi faktual sampelnya. Nah, dari jumlah itu kita memang tidak bisa melakukan pengawasan secara melekat semua, tetapi untuk verifikasi kepengurusan dan kantor tetap kita bisa melakukan verifikasi melekat semua dari satu kantor dari 7 partai politik tersebut. Nah, untuk keanggotaan dari 1.800 itu memang kita tidak bisa melakukan pengawasan melekat semua ya, karena memang kita keterbatasan jumlah personel yang ada. Nah, karena jumlah personel yang di Bawaslu Rembang tidak sebanyak yang ada di verifikator di KPU Kabupaten Rembang, sehingga hanya sekitar 60% kita bisa melakukan pengawasan secara melekat terhadap verifikasi faktual keanggotaan itu. Namun untuk verifikasi faktual perbaikan yang terdiri hanya 4 partai politik, yaitu PSI, Partai Garuda, Partai Umat, dan Partai Garuda, Partai Gelora, PKN, dan PSI. Nah, kita bisa melakukan pengawasan verifikasi faktual secara melekat lebih banyak dibandingkan dengan saat verifikasi faktual pertama, karena di tahapan itu kita sudah punya Panwaslu kecamatan, sehingga kita bisa memberdayakan para teman-teman Panwaslu kecamatan yang ada di Kabupaten Rembang. Nah, dari pengawasan demi pengawasan itu kita coba untuk melakukan dokumentasi, kita membuat form A dan segala macamnya. Tercatat di catatan kami pada saat verifikasi pendaftaran kita punya form A sebanyak 21, verifikasi administrasi ada 23, kemudian verifikasi faktual ada 62, bahkan verifikasi faktual perbaikan kita juga lebih banyak dari itu. Nah, sehingga sahabat-sahabat sekalian, apa-apa yang sudah kita lakukan itu juga sudah kita catatkan dalam alat kerja pengawasan kita maupun formulir pengawasan. Nah, selain itu, sahabat-sahabat semuanya, posko pengaduan yang kita buka juga tidak lantas sepi dari peminat, tidak lantas sepi dari aduan. Setidaknya ada 12 aduan masyarakat yang mengadukan kepada Bawaslu Rembang mengenai datanya yang masuk dalam sipol, sehingga para pengadu itu kemudian kita lakukan klarifikasi, kita kumpulkan datanya,
kita cek sebenarnya, kemudian kita berikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Rembang untuk dilakukan tindak lanjut. Nah, itu sejumlah langkah-langkah atau apa-apa saja yang dilakukan pada pengawasan tahapan verifikasi pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik. Nah, evaluasinya tentu pada tahapan itu ya kita memang tidak bisa seleluasa ketika melakukan pengawasan. Sebabnya adalah kita tidak diberikan keleluasaan dalam mengakses sipol. Nah, karena di sipol itulah kemudian teman-teman KPU melakukan eksekusi apakah MS, BMS atau TMS di sipol, termasuk data-data keanggotaan maupun kepengurusan juga ada di sipol itu. Nah, namun karena keterbatasan yang ada di Bawaslu Rembang dalam mengakses sipol itu, sehingga kita tidak bisa leluasa untuk melakukan pengawasan secara mendetail. Tapi apapun itu, proses demi proses sudah kita lakukan, pengawasan demi pengawasan kita lakukan. Nah, harapannya ke depan di tahapan-tahapan berikutnya, di tahapan-tahapan yang lain, proses tahapan demi tahapan pemilu akan berjalan dengan baik, minim pelanggaran, minim pelanggaran, sehingga bisa terlaksana dengan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang berlaku. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Maftuhin, anggota Bawaslu Kabupaten Rembang, selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat. Di penghujung akhir tahun 2022 ini, Bawaslu Kabupaten Rembang, khususnya Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas, akan melaporkan laporan kinerja sampai dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang. Pertama, berkaitan dengan kegiatan pencegahan. Dalam upaya melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran dan juga sengketa proses, Bawaslu Kabupaten Rembang telah melakukan berbagai macam upaya berkaitan dengan pemberian imbauan, pemberian saran perbaikan, melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif, dan juga melakukan rapat-rapat koordinasi dengan stakeholder. Berkaitan dengan imbauan, Bawaslu Kabupaten Rembang sudah melakukan beberapa kali imbauan baik kepada KPU, kepada pemerintah daerah melalui bupati, kepada pimpinan parpol, kepada stakeholder, kepada pimpinan partai politik, berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan pemilu, yaitu berkenaan dengan netralitas ASN, netralitas anggota lembaga vertikal pemerintah, netralitas anggota TNI Polri, dan juga berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan oleh KPU agar pelaksanaannya sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara penyelenggaraan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam masa tahapan, Bawaslu Kabupaten Rembang juga sudah melakukan saran-saran perbaikan kepada KPU di dalam masa tahapan, yaitu berkaitan dengan tahapan verifikasi partai politik maupun penyelenggaraan pembentukan badan ad hoc PPK dan BPS. Kemudian Bawaslu juga melakukan koordinasi dengan stakeholder berkaitan dengan beberapa hal. Pertama, terkait dengan pembentukan potensi-potensi lokasi TPS di lokasi khusus. Ini nantinya berkenaan dengan pemilu 2024 nanti, khususnya di tahapan pemutakhiran daftar pemilih.
Kemudian juga melakukan koordinasi dengan partai politik, dengan pihak-pihak pemerintah daerah agar nantinya pelaksanaan pemilu ini bisa berjalan dengan sesuai dengan regulasi yang ada. Kemudian bagian dari upaya untuk mengajak masyarakat supaya terlibat langsung dalam proses pengawasan, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif atau disingkat dengan soswatif. Sudah 4 kali kita melakukan kegiatan soswatif berkaitan dengan kelompok disabilitas, pemilih pemula, kemudian organisasi kemasyarakatan, lembaga kemahasiswaan, lembaga mahasiswa ekstra kampus maupun pada organisasi perangkat daerah. Hal ini berkaitan dengan upaya maksimalisasi Bawaslu untuk mengajak masyarakat agar siap untuk menghadapi pemilu ini sebagai pengawas partisipatif, mengawasi tahapan dan berani melaporkan jika mengetahui adanya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu 2024 nanti. Kemudian melalui kegiatan webinar atau sosialisasi melalui dunia maya, kami melakukan 4 kali kegiatan berkaitan dengan penanganan pelanggaran maupun pengawasan tahapan pemilu. Kemudian upaya partisipasi masyarakat lainnya, Bawaslu Kabupaten Rembang sampai dengan tahun 2022 ini melakukan pembinaan atau pembentukan desa-desa pengawasan dan desa anti politik uang di wilayah Kabupaten Rembang, yaitu sudah terbentuk 15 desa baik pengawasan maupun desa politik uang tersebar di 14 kecamatan mulai tahun 2019, 2021 dan 2022. Berkaitan dengan kerjasama dengan perguruan tinggi atau MOU, Bawaslu Kabupaten Rembang sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan beberapa pihak perguruan tinggi yang ada di Rembang, yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Kamal, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayat. Dan semuanya ini sudah kita tidak lanjuti. Selain MOU juga melakukan Goes to Campus untuk mengajak mahasiswa, mengajak kepada dunia akademisi agar ikut serta mengawal proses demokrasi yang ada di wilayah Kabupaten Rembang ini. Kemudian juga kami melakukan kegiatan Goes to School atau kunjungan ke sekolah-sekolah. Sekiranya pemilih pemula ini, siswa-siswa yang ada di SMA, SMK maupun MA di wilayah Kabupaten Rembang ini juga ikut menjadi bagian dari penyelenggaraan pemilu, minimal sebagai pemilih yang baik, dan juga diharapkan juga bisa mengawal proses demokrasi dan mengawasi tahapan pemilu. Yang tidak kalah pentingnya adalah di dalam proses atau di dalam tahapan upaya pencegahan, Bawaslu Republik Indonesia dengan mengambil meminta data dari Bawaslu Kabupaten Kota seluruh Indonesia, melakukan pemetaan kerawanan melalui penetapan indeks kerawanan pemilu. Kabupaten Rembang dalam rangka penyelenggaraan 2024 ini sebagai bagian dari upaya pemetaan kerawanan agar nantinya deteksi dini atau early warning system ini dapat berjalan, kita siap, kita bisa mencermati di poin atau di kegiatan atau di tahapan apa kegiatan ini rawan dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam penyelenggaraan pemilu 2024 ini, indeks kerawanan Kabupaten Rembang menempati daerah dengan rawan sedang dengan nilai 46,21.
Hal ini dilihat dari beberapa dimensi, yaitu dimensi sosial politik, dimensi penyelenggaraan pemilu, dimensi kontestasi, dan dimensi partisipasi masyarakat. Di dalam melihat indeks kerawanan ini, 4 dimensi ini, Rembang ada salah satu dimensi yang cukup rawan atau cukup tinggi kerawanannya, yaitu dimensi penyelenggaraan pemilu, yaitu dengan indikator adanya 3 hal, yaitu di hak pilih, penyelenggaraan pemungutan suara, dan adanya adjudikasi dan keberatan. Hak pilih yaitu di mana masih terdapatnya pemilih yang memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT, pemilih yang memenuhi syarat tapi belum terdaftar dalam DPT, dan juga pemilih ganda. Juga di dalam pemungutan suara ditemukannya pelanggaran-pelanggaran di pemilu maupun pilkada, dan juga adanya catatan atau hasil pengawasan di dalam penyelenggaraan pemungutan suara oleh jajaran pengawas. Ini menyumbang dimensi rawan tinggi wilayah Kabupaten Rembang dalam mengkategorisasi kerawanan pemilu tahun 2024. Dan juga untuk 3 dimensi lainnya, itu sosial politik, kemudian kontestasi dan partisipasi dalam masuk kategori sedang, yaitu misalnya indikator yang dilihat adalah untuk sosial politik itu adanya bencana non alam, yaitu COVID yang kemarin mengganggu tahapan pilkada 2020, kemudian adanya putusan DKPP terhadap penyelenggara baik di jajaran KPU maupun Bawaslu, dan juga adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rembang terhadap netralitas aparatur sipil negara di wilayah Kabupaten Rembang. Berkaitan dengan kontestasi, yaitu khususnya di tahapan kampanye di wilayah Kabupaten Rembang, punya potensi kerawanan yang cukup berkaitan dengan adanya kampanye di luar jadwal dan juga pelanggaran lokasi kampanye, sehingga hal-hal ini dapat dijadikan dasar agar dalam pemilu 2024 nanti tahapan-tahapan ini dicermati secara bijak, dan juga tentunya tidak menutup kemungkinan tahapan-tahapan lainnya juga dipantau, sehingga nantinya di setiap tahapan ini dapat dilakukan upaya pencegahan yang maksimal sehingga tidak terjadi pelanggaran maupun sengketa proses. Dan juga akan kami sampaikan juga berkaitan dengan pengawasan daftar pemilih berkelanjutan, yaitu sampai dengan tahun 2022 ini, ya sebentar lagi akan dilakukan masa pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan terhadap bahan daftar pemilih atau bahan coklit yang nantinya akan dilakukan proses pencocokan dan penelitian ini di awal tahun 2023. Sampai dengan Agustus 2022 kemarin, jumlah pemilih dalam daftar pemilih berkelanjutan ini sebesar 485.257. Jumlah ini menurun dari DPT tahun 2020 kemarin di angka 490.687. Tentunya adanya penurunan ini menunjukkan masih perlunya akurasi data bahan coklit ini yang nantinya akan disandingkan dengan DP4 untuk digunakan sebagai bahan coklit, mengingat proses
dinamisasi penduduk yang ada di wilayah kabupaten ini kecenderungan dari tahun ke tahun adalah meningkat, sehingga masih banyaknya pemilih yang memenuhi syarat belum terdaftar dalam daftar pemilih berkelanjutan ini tentunya akan menjadi fokus pengawasan oleh Bawaslu ke depannya, sehingga nanti dalam penyusunan bahan coklit atau bahan daftar pemilih ini bisa lebih akurat, memasukkan pemilih yang memenuhi syarat dan juga mengeluarkan pemilih yang tidak memenuhi syarat, ditambah dengan pemilih DP4 dari Kemendagri, sehingga nanti mulai dari hulu penyusunan bahan daftar pemilih ini, kemudian proses berjalan yaitu melakukan coklit, kita dari Bawaslu akan melakukan pengawalan melekat, pengawalan pendampingan terhadap petugas pendaftaran pemilih ini lebih ketat, sehingga semua pemilih yang memenuhi syarat ini masuk dan daftar pemilih tidak terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat lagi. Yang terakhir terkait dengan kehumasan, kami sampaikan bahwa kehumasan di Bawaslu Kabupaten Rembang, Bawaslu mempunyai beberapa media sosial yang menjadi corong Bawaslu untuk memberitakan apapun kegiatan, apapun tahapan, apapun penyelenggaraan pemilu yang terjadi di wilayah Kabupaten Rembang. Ada beberapa media sosial, yaitu ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, ada Twitter, dan juga Bawaslu juga mempunyai website yang sampai hari ini follower di Instagram dan Facebook cukup tinggi, yaitu di atas angka 1000, dengan postingan juga lebih dari 1000. Kemudian website juga viewernya di angka lebih dari 10.000. Tentunya ini akan kami tingkatkan lagi di tahun-tahun ke depan, sehingga apapun kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu, apapun yang terjadi dinamika penyelenggaraan demokrasi yang ada di wilayah Kabupaten Rembang ini secara maksimal akan kami tayangkan baik melalui media sosial maupun melalui laman Bawaslu Kabupaten Rembang, sehingga masyarakat bisa ikut mengawasi melalui dunia maya ini apa yang terjadi tentang dinamika penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten Rembang. Kami kira itu yang bisa kami sampaikan di bagian atau divisi pencegahan partisipasi masyarakat dan kehumasan Bawaslu Kabupaten Rembang. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama tahun 2022, Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat terus memerankan tugas dalam rangka mensupport tugas utama sebagai pengawas pemilihan umum. Bawaslu Kabupaten Rembang pada tahun 2022 selain diperkuat oleh 5 orang anggota dan ketua, juga berisi 16 tim sekretariat. 16 tim sekretariat yang dipimpin oleh koordinator sekretariat mempunyai tugas untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan pengawasan pemilu. Sejak akhir Oktober tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Rembang telah melantik Panwaslu Kecamatan. Panwaslu Kecamatan yang terdiri dari 42 orang tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Rembang. Dari 42 Panwaslu Kecamatan itu ada 35 laki-laki dan 7 perempuan. Di dalam kelembagaan Panwaslu Kecamatan, selain diisi oleh 3 orang Panwaslu Kecamatan di setiap kecamatan, juga dilengkapi dengan tim sekretariat 8 orang per kecamatan, yang terdiri dari 3 orang dari unsur PNS dan 5 orang dari unsur non-PNS di setiap kecamatannya. Selain kelengkapan personal, Bawaslu Kabupaten Rembang juga telah melaksanakan beberapa kegiatan peningkatan kapasitas, baik peningkatan kapasitas kepada internal Bawaslu Kabupaten Rembang maupun peningkatan kapasitas sejak Panwaslu Kecamatan dibentuk hingga saat ini. Setidaknya mulai dari akhir September sampai dengan akhir tahun 2022,
Bawaslu Kabupaten Rembang telah melaksanakan 9 kegiatan peningkatan kapasitas yang tentunya dalam rangka untuk mempersiapkan kesiapan seluruh jajaran pengawas pemilihan umum di Kabupaten Rembang. Dalam melaksanakan program dan kegiatan, Bawaslu Kabupaten Rembang diberikan anggaran dari DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2022 ini sebanyak 3.444.523.600 rupiah. Dengan anggaran itu kita bagi menjadi 2 induk kegiatan, yaitu kegiatan program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi dan program dukungan manajemen pengawasan. Dari kedua program itu, sampai dengan awal Desember ini telah terserap hampir 82% dari seluruh anggaran Bawaslu Kabupaten Rembang.